nama saya Sri Handayani. Materi dasar anti korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi mungkin di sini ada yang belum tahu. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Jadi kalau korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti korupsi atau bisa dikatakan ini bermakna musuh, rusak atau merusak gitu ya. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Jadi kalau kita mau lihat latar belakangnya, kenapa sih orang melakukan tindak pidana korupsi ini? Jadi saya mengambil dari salah satu teori Donald Tracy. Di sana menyampaikan ada namanya found triangle. Yang pertama itu adalah pressure. Maksudnya adalah tekanan. Jadi orang itu melakukan tindak pidana korupsi karena dia merasa tertekan. Misalkan ada kebutuhan rumah tangganya yang harus dipenuhi sehingga dia merasa tertekan dan harus memenuhi dengan melakukan tindakan korupsi. Yang kedua itu adalah opportunity. Ya, jadi adanya kesempatan ini ditimbulkan karena adanya lemahnya sistem ya. Misalkan saja contohnya, misalnya teman-teman atau rekan-rekan di sini sebagai anak sekolah yang di sekolahnya butuh beli buku gitu. Misalkan bukunya harganya Rp50.000, tapi dia mintanya Rp100.000. Cuman karena kita orang tua tidak ngecek yang lemahnya sistem pengendalian, akhirnya tetap kita kasih uangnya Rp100.000 walaupun sebenarnya itu harganya Rp50.000. Kemudian yang ketiga itu adalah rasionalisasi. Itu adalah pembenaran. Jadi orang itu pasti akan selalu mencari cara bagaimana tindakan korupsi itu bisa dianggap benar. Misalkan saja kalau kita mengambil uang orang tua sedikit, nah kata-kata sedikit ini dianggap operasional atau pembenaran sebenarnya. Dianggap karena sedikit jadi enggak apa-apa. Padahal level tersebut sama saja. 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Kemudian dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tadi disampaikan ada 30 bentuk tindak pidana korupsi seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum bisa membedakan antara apa sih bedanya suap, pemerasan, dan gratifikasi ini. Jadi, saya kasih ilustrasi singkatnya seperti ini. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu kita anggap sebagai penerima. Ya, kemudian masyarakat atau pihak swasta kita anggap sebagai pemberi. Nah, penyuap itu terjadi apabila kedua belah pihak ini adalah sama-sama aktif atau kita sebut transaksional gitu. Ketika dua-duanya aktif itu disebut dengan penyuapan. Karena dua-duanya sama-sama setuju, bukan tindak dalam keadaan terpaksa. Nah, sedangkan untuk pemerasan, institusi pemberinya merasa dalam keadaan terpaksa. Jadi, sebenarnya aktif itu adalah penerimanya. Nah, ini yang disebut dengan penyuapan. Sedangkan kalau gratifikasi, penerimanya yang pasti ini memberi yang aktif. Jadi seperti itu bedanya ya. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Kemudian kenapa sih kita membahas tentang korupsi? Ini karena korupsi itu sendiri dampaknya sangat besar terhadap negara kita. Nah, kalau dalam ekonomi itu pastinya ini akan mempengaruhi transaksi ya, karena ini akan menambah beban transaksi. Dan kemudian dampak dari korupsi itu juga bisa membuat sarana dan prasarana itu tidak sesuai.
tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan ini pastinya akan nanti menimbulkan ketimpangan. Kemudian, kalau dari dampak sosial itu sendiri, kita bisa lihat nih, apabila korupsi ini sudah menjadi budaya, ini akan mengakibatkan masyarakat itu tidak keras kepada pemerintah. Nah, selanjutnya kita tuh harus berfokus pada bagaimana kita bisa melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi ada 3 hal yang kita butuhkan, seperti pencegahan terlebih dahulu, jadi dari edukasi dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi represif atau dari sisi penindakan, dan yang terakhir itu dari peran serta masyarakat. Nih, karena tentunya untuk menghapuskan atau memberantas korupsi dari Indonesia ini. Tidak hanya pemerintah yang harus berperan aktif nih, tapi juga masyarakat semuanya. Sekian, terima kasih.